PBJ harus sekian juta, DPW-nya sekian. Kalau dihitung itu semuanya sekitar sekian miliar kali 5 tahun sampai tahun 2029, ya kan? Ya kira-kira semuanya ya sekitar 1,5 T. Kok mentolo gitu ya? Ada dua aklamasi ketum yang berbeda. Kader partai, marilah sadar dan kembali kepada hitoh partai. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Oke, welcome to Genetik, generasi politik. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Genetik kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tengah hadir di tengah kita Ketua Umum Parmusi dan calon Ketua Umum P3, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Bey Fanani MA. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir tengah kita seorang pengamat politik dalam negeri dan politik internasional. Dan dia adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Dr. Haji Hendra Maujana Saragi, SIP MSI. Assalamualaikum Dr. Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Dr. Hendra ya? Ya, alhamdulillah. Oke, to the point langsung. Prof. Husnan, Ya, what's going on nih with the news? With P3, Partai. Ya, jadi behind the scene-nya seperti apa tuh, Prof? Iya. Bisa dijelaskan yang real seperti apa? Monggo, Prof. P3 ini kan partai legend ya, partai tua. Yes. Berdiri tahun 1973 dari 4 fusi partai Islam pada waktu itu, tahun 55. Dan dihidupkan kembali, dijadikan satu oleh Pak Harto ya. Oh, jadikan satu Pak Harto. Ya, jadi ada partai NU, partai Muslimin Indonesia, Parmusi, ada PSII, Partai Serikat Islam Indonesia, dan ada PERTI, Partai Tarbiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia. Dari 4 inilah muncul atau lahir sebuah fusi partai Islam yang menjadi satu, yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, Development United Development Party, atau Hizbut Ittihad Tanmiyah. Masya Allah. Ya, tahun 73. Partai ini kita tahu punya sejarah panjang di zaman Orde Baru dan kemudian masuk di zaman reformasi. Nah, di zaman reformasi inilah ada turun naik ya Partai Persatuan Pembangunan karena memang dibukanya saluran politik Indonesia pada waktu itu mudah sekali untuk membangun sebuah partai, mendirikan partai, kan ya. Oke. Dan begitu banyak partai-partai muncul, begitu juga banyak partai-partai Islam yang muncul, atau partai-partai yang berbau Islam juga muncul banyak ya. Partai-partai nasionalis, partai-partai yang berideologikan kebangsaan, katanya kan pluralis ya. Partai yang ya sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet religius nasionalis kan begitu ya. Iya, betul. Tapi P3 tetap menjadi sebuah partai yang apa adanya semenjak fusinya tahun 73 menjadi satu-satunya partai yang berazaskan Islam. The only ya? The only. Ya. Okay. Ya, kalau kita melihat dari sini, maka sesungguhnya saya ingin menggambarkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu adalah rumah besar. Rumah besar di mana umat Islam Indonesia itu menyampaikan atau menitipkan aspirasi politik. Aspirasi politik di Indonesia, di sebuah negara yang berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya. P3 menjadi sebuah rumah besar umat Islam untuk menitipkan politiknya, kehidupan berpolitiknya. Untuk apa? Ya kan? Untuk menjaga koridor. Menjaga koridor kehidupan beragama. Kehidupan beribadah umat Islam,
kehidupan beragama, beribadah, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan ekonomi yang mensejahterakan, untuk membangun teknologi dan sains, untuk intinya untuk kehidupan umat Islam. Dari situlah ya intinya gitu. Jadi kita perlu melihat sejarah sedikit ke belakang ya. Saya bicara hari ini P3 lah yang menghasilkan undang-undang pernikahan misalnya. Wah, Sampai hari ini kita memakai undang-undang itu. digunakan ya. Undang-undang zakat, infak sedekah, undang-undang waris, Oh, undang-undang haji, undang-undang pendidikan Islam, undang-undang pesantren. Ya, dan banyak lagi undang-undang lain terkait dengan undang-undang misalnya undang-undang miras, minuman ya. keras. Asasnya dari Ya, semuanya itu dalam rangka menjaga, dalam rangka menjadi koridor, menjadi benteng, menjadi pagar. Ya, kehidupan beragama, beribadah, kehidupan bermasyarakat, sosial kemasyarakatan umat Islam Indonesia. Karena kenapa? Karena memang Indonesia bukan negara Islam. betul. Kalau Indonesia negara Islam nggak perlu lagi tuh Nggak partai perlu lagi. Islam. Betul. Nggak perlu lagi partai Islam, nggak perlu lagi partai itu kan ya. Ya, betul. Tapi perjalanan politik Partai Persatuan Pembangunan di reformasi ini memang agak sedikit bergeser. Ya, pergeseran itu sebetulnya sih kita bisa maklumi. Ada pergeseran pragmatisme, ada pergeseran materialisme, ada pergeseran kapitalisme, ada pergeseran yang menyangkut tentang transaksional. Oh, udah transaksional. Udah transaksional. Oke. Jadi, disitulah turun naik, ya kan, turun naik ke pendapatan suara dari umat Islam, gitu kan. Nah, hari ini atau dimulai dari tahun 2019, Partai Persatuan Pembangunan hampir tidak masuk parlemen, ya, karena tidak mencukupi elektoral ya, tidak mencukupi parliamentary threshold. Yeah. Parliamentary threshold pada waktu itu 3,5-4% tahun 2019, ya kan. Dari 39 kursi kita jatuh turun hanya 19 kursi di DPR RI. Nah, kemudian tahun 2024 ya, 2024 sebetulnya kita masih bisa untuk mengejar itu gitu kan. Tapi berbagai badai politik sebelumnya dan berbagai badai kemasyarakatan itu amat sangat luar biasa. Badai dalam, badai luar nih, Bang. Ya, badai dalam dan luar. Oke, badai dalam. Maaf, saya ingin mengatakan apa adanya, siap. adanya bahwa di zaman 10 tahun ke belakang itu bukan zaman yang berpihak kepada umat Islam. Bukan zaman ketika umat Islam menjadi bagian daripada unsur keindonesiaan yang mendapatkan privilege dari negara. Ya. Bahkan bukan sedikit, tapi banyak sekali unsur yang mengatakan bahwa umat Islam itu harus entah disingkirkan, entah dilimitkan, dibatasi geraknya suaranya. Ya, sampai muncullah dalam konteks pendidikan itu harus ada moderasi. Moderasi untuk pondok-pondok pesantren aja moderasi. Kok buat apa? Itu kan kata apa maksudnya moderasi pondok pesantren? Betul. Moderasi sekolah-sekolah Islam. Apa maksudnya itu kan ya? Terus ada kecurigaan yang begitu dahsyat terhadap ormas-ormas Islam, harus membubarkan HTI, harus membubarkan FPI. Betul. Yang sebelumnya kan no problem. Isu ya. Dari zaman Pak Harto. Karena zaman saya SD nih, Prof, itu kan 3 partai yang besar banget, P3, Golkar dan PDI. Nah, ini partai gede bisa hampir assalamualaikum, Bang. Itulah makanya, ternyata tahun 2024 kita benar-benar harus entah dihilangkan, entah dibonsai, entah dihabiskan, ya. Alangkah sedihnya, alangkah mirisnya. Indonesia yang besar ini, 300 juta penduduk Indonesia katakan hari ini. 260 juta penduduknya Muslim.
tapi tidak ada satu partai berasaskan perwakilan Islam yang masuk yang ke parlemen. mewakili, Betul. yang mewakili umat Islam segitu banyaknya di ada. parlemen. Wah, enggak dong. Ada PKB, ada PAN, ada apa lagi itu, ada PKS. Ya PKS. Boleh tanya aja sama mereka, apakah mereka berasaskan Islam? Apakah benar-benar enggak? Tapi kan semuanya menjadi bagian dari sistem. Yes. Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah keluar dari sistem itu juga. Dari zaman Orde Baru sampai kemarin 2024, Partai Persatuan Pembangunan juga ada di dalam sistem, dalam pemerintahan, ikut. Ikut Iya. partisipasi ya. Dia tidak beroposisi, dia tidak pernah beroposisi selama ini, tapi terus menjaga koridor umat Islam. Bagaimana umat Islam beribadah, bagaimana umat Islam berhaji, bagaimana umat Islam mendirikan masjidnya, bagaimana umat Islam itu membuat lazis, membuat basnas, bagaimana umat Islam itu menjelaskan tentang haram dan halalnya makanan, ya kan? Sampai saat ini masih Sampai saat diterapkan ini. ya. Diterapkan. Oke. Dan itu yang kita pertahankan. Bayangkan kalau tidak ada partai yang berasaskan Islam yang bisa menjaga koridor ini, Oke. akan kebablasan itu. Nah, kita bisa makan apa saja yang kita makan dibilang halal, padahal nggak halal. Kita bisa melihat bahwa sekarang aja kita bisa melihat itu miras, minuman keras itu ada di mana-mana. Sudah tidak lagi ada larangan atau batasan. Makanya jangan heran dekadensi moral anak-anak kita hari ini jauh turun ke bawah. Yang ada adalah tawuran, yang adalah judi online. Ya. Kita melihat berita hari ini yang ada adalah anak itu memukul, memaki dan membunuh orang tuanya, ibunya. Memperkosa adiknya sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan yang dilahirkan dari nilai-nilai agama yang dimunculkan oleh Muhammad SAW, Rasulullah kita, hilang. Hilang. Betul. Sepakat. Hanya ada di madrasah, hanya ada di pesantren, hanya ada di masjid-masjid, hanya ada di khutbah-khutbah, hanya ada di tempat-tempat di mana berkumpulnya para ulama dan umat Islam itu sendiri. Tapi tidak menjadi bagian daripada sistem kehidupan. Tidak bisa menjadi sistem sosial kemasyarakatan. Ini yang sebetulnya hari ini kita perjuangkan, yang hari ini harus kita gali kembali. Ya. P3 sudah tidak ada lagi di parlemen, tidak mempunyai fraksi, Pak Hendra. Iya. Ya kan? Kasihan ya. Ya, itulah yang apa namanya kita Flashback ke perjuangkan. belakang yang memang harus dipertahankan. Nah, hari ini Asas-asas kita kemarin itu kita bermuktamar lah, ya nggak? Ya. Nah, Bermuktamar P3. Ini, to the point, Pak Hendra. Nah, ini poin Siap. lain. Kita Nah, cerita selain oke, ini. Ya. bicara Muktamar Silakan. 10. Ya. Nih, dari sisi luar dulu nih, Prof. Sebagai pengamat politik, Dr. Hendra, memandang Muktamar 10 tuh aku jadi ingat waktu kita rebutan kursi BEM loh. Lempar-lempar bangku. Jujur kita yang muda melihat itu shock terapi bener lah. Ini kan mereka sesepuh, senior yang harusnya jadi figur, ya kan? Ini saya ingat jadi pemilihan BEM waktu saya dulu di UNAS, Bang. Gimana menurut pandangan pengamat politik Dr. Hendra menyikapi Muktamar 10 ini, Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Muktamar P3 minggu lalu sangat mezas, mengagumkan kita. Ya. Awesome. Sangat-sangat membuat kita terperangah. Menakjubkan sekali. Kita terkesima. Yes. Ya. Bahkan tentunya banyak kejutan-kejutan pada hari itu. Minggu kemarin. Di luar dugaan kita semuanya. Yes. Dan my opinion sangat sederhana, very simple. Muktamar itu absurd atau unlogically, di luar logika yang paling sederhana, yang paling bisa masuk akal dan terkesan absurd dan jauh dari Islami. Sorry to say, Prof. Yes. I have to tell the truth one. Yes. Ya. Absurd maknanya adalah partai ini dalam hal ini Muktamar dianggap absurd karena kok mentolo gitu ya. Ada dua aklamasi ketum yang berbeda. Tanggal 27, betul Prof? Betul. 27
Muhammad Mardiono dikukuhkan sebagai ketum melalui aklamasi yang dipimpin oleh Amir Uskara. Ya. Amir Puskara. Ya. Namun besoknya ada lagi tuh aklamasi lainnya. 28 September. Agus Suparmanto yang saya nggak yakin, Prof. Apakah ini orang P3 benaran atau orang mana? Karena zaman Jokowi pertama dia jadi Mendak perdagangan berasal dari PKB. Hebat kan? Betul. Ya. Dikukuhkan melalui aklamasi juga oleh Qayyum Abdul Jabbar. Ya. Oke. Tentu saja situasi ini menimbulkan kebingungan, hairan gitu kan ya, ketidakpastian karena ada dua kubu yang masing-masing tentu mengatakan kami paling berhak, ya kan? Kami paling sah menurut muktamar, menurut kedua kubu ini. Tetapi pada saat yang sama nih, Prof, Ya. calon potensial Prof Husnan yang dijauhkan juga, yang tentu punya visi, paling tidak mau berusaha mengembalikan partai yang sudah diobok-obok ini ke Senayan kembali. Yes. Tentu begitu kan visinya, paling tidak. Betul. Pasti niat baiknya pasti itu untuk bisa main lagi ke Senayan setidak-tidaknya 2029. Prof Husnan orangnya ini. Saya tahulah mantan anggota dewan, Yes. mantan dubes. Yes, Azerbaijan. Iya, Azerbaijan capable, ya. Tapi tidak dilibatkan. Tunggu di situ, Bang Hendra. Ini deklarasi Prof Husnan itu sudah dideklarasikan. Tapi ketika acara di Ancol, ini kemana Bang Husnan? Tanya sama Prof Husnan. Lah itu deklarasi sudah, Iya. tiba-tiba yang Tidak nongol dilibatkan. dua nama, tiba-tiba aklamasi dan masing-masing saling klaim. Anda Yang- bertanya, Ya. saya pun terkejut. Kemana senior saya ini? Nah, boleh nggak kita langsung tanya sama sumbernya nih, Oh Bang? ya, silakan. Nah, Prof kemana posisi itu, Kemana, Prof? Ke warteg. Ya semuanya berjalan begitu saja ya. Semuanya berjalan begitu saja, mengalir saja. Saya yakin bahwa saya adalah calon ketua umum karena saya sudah deklarasikan tanggal 18 Agustus 2025. Dan setelah itu tentunya dong saya punya tim ya, tim saya ya. Dan tim hukum saya juga ya semua mempersiapkan persyaratan. Ya. Persyaratan-persyaratannya. Di antaranya persyaratan itu adalah saya memegang SK. SK saya sebagai pengurus partai ya 2 periode. 2027 sampai 2011 ya, dan 2011 sampai 2015 saya punya 2 itu karena waktu itu pergantian antara Pak Hamzah Has kepada Pak Surya Dharma Ali. Yes, Saya tidak. berada di sana dan saya menjadi wakil sekretaris jenderal di zamannya Pak Surya Dharma Ali sebagai ketua umum. 2 periode saya menjadi wakil sekjen. Kemudian pergantian, kemudian ada konflik juga di P3 dan di situ naiklah saudara kita Roma Hurmuzi ya, Mas Romi. Gus Romi ya Gus dipanggilnya Romi, ya. biasanya. Pada waktu itu saya menjadi salah satu ketua dan waktu itu bahkan saya menjadi korwil koordinator wilayah pemenangan untuk Jawa Barat, DKI dan Banten gitu kan. Tapi memang saya tidak lama kemudian pada waktu itu saya dipanggil untuk menjadi duta besar. Duta besar Azerbaijan. Saya berangkat ke Azerbaijan tahun 2016 awal. Sehingga saya meninggalkan partai dan posisi saya ketika saya menjabat sebagai duta besar masih menjadi wakil ketua majelis pakar partai. Ketua Majelis Ya, Pakar. pada waktu itu ketua majelis pakarnya adalah saudara kita Bapak Lukman Saifuddin Zuhri. Pak Ya, Saifuddin Zuhri, betul. dia sebagai ketua dan juga sebagai wakil ketua DPR MPR waktu itu ya. Nah, saya ingin mengatakan kejadian pada waktu muktamar kemarin sesungguhnya
saya punya tim sudah berkali-kali datang ke kantor DPP P3 untuk mendaftarkan saya sebagai calon. Betul. Ya. Tapi jawabannya, oh nanti belum ada orangnya, belum ada panitianya, belum ada. Itu versi Nggak, ya, DPP. Di DPP ya. Terus kita datang Oke. lagi, ya kan? Dan juga jawabannya seperti itu. Sampai saya bilang coba tunggu, temui salah satu pengurus P3 di sana. Ternyata tidak ada yang menemui. Yang ada adalah kepala kantor. Pak Kholis itu, Pak Berarti Kholis. bisa dibilang Prof Ustaz juga kaget dong Ya, kejadiannya. iyalah, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa oh nanti on spot. Oh, on the spot. On the spot. Jadi nanti pendaftarannya itu nanti di waktu muktamar. Waktu muktamar, Ancol ya, 10 ya. Setelah pembukaan jam 12 itu ada pendaftaran untuk calon ketua Ya, umum. siapa Oke. yang mau menjadi Ya. calon ketua daftar Tim saya sudah ada pada hari Jumat. Jadi sehari sebelumnya udah di sana. dari Jumat. Ya, hari Jumat. Oke. Dan pada waktu pagi Sabtu, hari Sabtu pagi tanggal 27 itu, ya tanggal 27 itu tim saya sudah di sana dan memfoto itu, melihat coba ini masih kosong. Ya, belum ada orang satupun orang yang untuk pendaftaran. Coba kamu jangan lihat itu, mungkin itu pendaftaran untuk registrasi para peserta Muktamirin. Muktamirin. Coba tanyakan untuk pendaftaran pendaftaran calon ketua umum. Dan Sampai acara dibuka. Sampai acara dibuka, kemudian ketua umum PLT, ketua umum itu Pak Mardiono itu bicara. Nah, di situ mulai ada keributan-keributan. ketika memberikan laporan Ya, pertanggungjawaban ya, Bang. keributan-keributan dia bicara sampai selesai, kemudian istirahat. Oke, break. Nah, sore dilanjutkan kembali ya untuk sidang pleno pertama kalau nggak salah ya. Sidang pleno pertama itu terkait dengan tatib dan apa segala macam lah. Ya. Saya waktu itu nggak hadir di sana. Satu pun tidak ada yang membicarakan masalah bagaimana Pencalonan. pendaftaran calon Iya. ketua umum gitu. Kita Jadi lihat benar-benar apa ya? Dan terjadilah kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan itu. Sampai malam itu terjadi keributan, perkelahian di dalam dan rombongan Pak Mardiono bersama dengan timnya itu di situ terus mengaklamasikan diri menjadi ketua umum di Muktamar 10. Jadi sama sekali tidak ada. Jangankan kok informasinya tidak ada gitu tentang, ya kan? Ya, oke, Prof. Nah, kemudian baru setelah itu malam itu sudah tidak ada lagi gerakan-gerakan kegiatan muktamar, maka diisi oleh tim dan orang-orang yang berseberangan dengan Pak Mardiono, yaitu dari Pak Agus Parmanto. Masalahnya begini, Pak Agus Parmanto ini kan eksternal dari luar. Yes. Betul. Kalau dia mau masuk, dia mau menjadi calon, dia harus merubah ADART dulu. Ya, karena ADART itu Makassar Muktamar 9 Ya. kalau mau jadi ketua umum Ya. harus berpengalaman Ya. menjadi ketua DPW 1 periode Ya, betul. dan pengurus harian 1 Ya. periode. Itu udah syarat kan? udah ya, karena Oke. muktamar ini yang dipakai adalah ADART sebelumnya. Iya, Makassar Waktu 9 muktamar, ya, betul. gitu. Nah, inilah yang menjadi inti keributan ya. Saya sebetulnya bahwa sebetulnya Pak Mardiono tidak menginginkan ada calon lain. Oke. Makanya dia mau aklamasi gitu kan. Berarti kalau misalnya dia pakai ADART yang sebelumnya 9 Makassar ya. Berarti Pak Agus Tidak masuk tidak masuk. nominasi. Ya. Bagaimana si Husnan ini kan gitu ya. Pak Ustaz. Bagaimana si Husnan ini? Alah, Husnan itu nggak ada pendukungnya lah. Oh. Nggak ada pendukungnya, dia nggak punya apa-apa lah. Bagaimana tuh DPC dan DPW itu mau memilih dia? Karena ini adalah muktamar, bukan muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang Islami itu, yang berazaskan Islam itu, tapi Partai Persatuan Pembangunan yang mengadakan muktamar dengan azas transaksional, pragmatisme, dan itu sudah mengakar seperti sebelum-sebelumnya. Jadi
kalau kita bicara tentang bagaimana mau perubahan, bagaimana mau apa, sebetulnya bukan hanya perubahan yang kita lakukan. Sebetulnya ini adalah sebuah revolusi. Revolusi mental apa katanya Pak Jokowi. Betul, betul. Revolusi moral dari sebuah partai yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Oke, tahan Prof. Dan revolusi itu memang pedih. Betul, pasti Revolusi perjuangan itu sangat sakit. Kata Bung Karno, sebuah revolusi harus berdarah-darah. Atau gini Prof. Oleh sebab itu, sesungguhnya kemarin muktamar itu, ya itu muktamar yang memang dibuat secara, jangankan kok bicara tentang Islam lah, dengan arti-arti saja jadi ikuti. Oke. Ya kan? Semua ada. Oke, siap. Jadi kita harus revolusi. Dr. Jangan Hendra, kata- next question. Abang dengar ini dari statement Pak Ustan yang calon ketuanya sudah mendeklarasi dia nggak tahu loh informasi daftar pencalonan karena memang sidang pleno itu kan katanya on the spot dibuka nih pendaftaran. Ini aneh nggak sih Pak Dokter menurut Pak Dr. Hendra ini? bukan tidak tahu, tidak diberi peluang. Oh, Kalau saya ingin mengatakan tidak diberi peluang bagi calon lain. Jadi hanya satu aja, itu Pak Mardiono. padahal posisi Prof sangat mumpuni dalam. Saya kader. Ada RT Muktamar 9 ya. Saya Prof. kader partai. Ya, pernah Saya jadi 2 kali pengurus harian pengurus juga. harian. Saya pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang saya cintai. Tuh. Tiba-tiba Saya menjadi Nggak staf dikasih khusus. ruang. Saya menjadi sekretaris pribadi wakil presiden ketika Hamzah Has. Ya. Selama 8 tahun. Saya menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan dari Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili. Jadi saya besar dari partai ini. Betul. Saya punya tanggung jawab. Betul, Prof. Saya ingin mengatakan bahwa partai ini buat saya ini bagaikan sebuah masjid di mana saya itu beribadah di dalamnya. Tidak mungkin masjid itu di dalamnya ada orang main gaple, orang main pingpong, orang Yes. main catur, orang main tidur-tiduran dan sebagainya. Masjid itu tempat ibadah. Nggak usah kita bersolat, nggak usah kita ngapa-ngapain di dalam masjid. Tapi keberadaan kita di masjid saja sudah bagian daripada ibadah, iktikaf. Betul. Oke, betul. Begitu juga saya mengartikan Partai Persatuan Pembangunan ini Sama ya. berlambangkan Ka'bah, Ka'bah. Baitul Atiq. Saya di dalam saja tidak ngapa-ngapain, saya sudah beribadah. Yes. Dinaungi oleh rumah besar ini. Sekarang rumah ini isinya ini nggak karu-karuan, bahkan bocor, hancur, tidak diperbaiki. Maka harus diapain? Mari sama-sama Ya. kita bongkar rumah ini, kita bangun kembali. dengan Atau sistem kita yang- renovasi. Ya. Yang kropos-kropos, yang bolong-bolong kita buang, kita ganti dengan yang baru. Kita perbaiki lagi rumah besar ini. Itu yang saya maksud. Ya. Mungkin itu juga yang saya maksud sebuah revolusi dalam sebuah Betul, partai. betul. Prof, bagaimana Pak Dr. Hendra menyikapi ini sebagai pengamat, apakah is it possible or not to renovate P3? Saya heran saja nengok partai yang berasaskan Islam Iya. ini hancur lebur dengan gampang. Iya. Seakan-akan partai ini tidak mampu memanage diri mereka. Betul. Dan itu disenangi oleh pihak luar. Iya. Sangat. Bahkan di P3 ini banyak sekali pro pemainnya. Oh, sangat. Banyak sekali. pemainnya? Banyak pemain dan handal. Tangible or intangible? Of course, both. Both. Ya. Oke. Nggak perlu saya sebut para pemainnya, kita udah tahu semua. Ya kan ya. Di sana ada Romo Rubuzi, Ya. ada Mona Arfa, ada yang katanya orang datang ke beliau sebagai penasihat, Saifullah Tamliha. Itu kan pemain besar semua nih, yang bisa punya kader, punya orang yang mengendalikan. Oke. Saya sedikit lagi mau menambahkan. Siap. Muktamar ini insidennya cukup mengagetkan. Ada lempar kursi, kerusuhan, ribut-ribut, dan Dan ada yang masuk rumah sakit loh. Tiga Ada beberapa korban ya, orang, ya. 3 korban ya, Prof ya. Oke. Itu versinya 5 menit muktamar, 3 korban langsung terjadi. Lanjut, Pak Ya. Dokter. Padahal menurut saya inilah momen berharga partai Ka'bah ini sebenarnya untuk memperlihatkan
bahwasanya ini loh wajah partai yang Islami itu seharusnya supposed to be, tapi enggak tuh. Ya. Enggak kelihatan dari pucuk pimpinan sampai yang paling bawah semuanya sarkasm, vandalism. Saya nggak tahu siapa yang mengendalikan partai ini, siapa yang mau partai ini jadi rusak. Of course we know actually. Nah, itu. So, dokter, is it Ya. predictable or unpredictable event Muktamar 10? Ini settingan atau terjadi secara natural? Mana pula ada natural begini. Ini di manas, di plan gitu kan. Oke, bener mateng ya, di plan ya berarti ya? Ya harus, kalau enggak ada lahir dua aklamasi. Oh, emang terkesan disengaja seperti ini. Disengaja dan harus dimainkan seperti begini agar terkesan Muslim society yang berbasiskan ke Islam gitu kan ya rusak sudah itu. Jadi jangan pikir ini tidak ada yang mengendalikan, pasti ada, because transaksional itu memang terjadi. Nggak mungkin tidak berdana, pasti berbayar nih semuanya menurut saya. Tapi Diduga. datanya dari mana? Ya, we don't have to tell the data. Itu pasti ada. Nggak gampang untuk menghadirkan para pengurus dari yang cabang, terus yang wilayah-wilayah. provinsi, ya. Nggak gampang, harus tersedia semuanya. Betul kata Romi itu, kita selain butuh tokoh, buku toke toke. juga gitu loh. Oke. Tokoh toke 2T dia. Oh, Nah. Oke, Pak Dr. Hendra, Iya. kemudian ada langkah objektif apa yang seharusnya diambil oleh Prof. Yusril Iza Mahendra ini? Karena dua-dua merasa menang. Apa langkah registrasinya? Mereka dua-duanya registrasi nih sebagai ketua pemenang, ketua umum P3. Nah, langkah apa yang seharusnya diambil oleh Pak Prof? Sebagai jalan Sebagai penyelesaian ya, iya. sebagai pengakuan. Posisi pengesahan, sebagai pengesahan. Menko juga. Ya. Saya belum sampai ke Prof. Yusril. Oh, belum sampai ke Prof. Yusril. Kejauhan, too fast, terlalu cepat gitu kan ya. Saya melihat hasilnya adalah hari ini apakah kedua kubu bisa berdamai nih? Bisa islah nggak? Plus kubu Pak Hussein juga, ya kan ya, ikut mendamaikan atau Ya, bagaimana? Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ada juga usulan Pak Mardiono logo mundur saja, ada yang mengusulkan begitu. Ada juga usulan Pak Agus yang sudah aklamasi itu mampu melepaskan jabatannya dari ketum aklamasi. Ada juga nih dari pengawat lainnya. Tentu kubunya Perpusna nih saya pikir. Usulannya adalah mengembalikan kepada PUSI. Ya. Tahun PUSI 73 itu. 1973. Betul, Pak Dokter. Banyak. Baru kalau sudah jadi barang nih, damai, gampang bagi Prof. Yusril mau mengeluarkan SK-nya. Oke. Mereka itu sudah damai. Tapi ini kan tidak gampang. Ya. Ya kan? Betul. Mempertemukan barang besar. Ya kan? Memungkinkan nggak Pak Dokter untuk Oh, terjadi? kalau soal mungkin kalau Semuanya? based on transaksional. Oh. Ya kan ya. Jadi banyak syaratnya itu. Gitu, Fandi. Oke, Pak Prof, Ya. solusi alternatif atau langkah konkret yang Prof akan lakukan. Ya. Karena posisinya di sini kan Prof bingung nih. Ikut kubu Pak Agus atau ikut kubu Pak Mardiono. Oh, saya nggak bingung. Gimana? Jangan Prof? mengatakan saya tidak bingung. Iya. Saya menjadi bagian Solusi. solusi bahkan. Ah. Dan saya adalah bagian dari pengangkat moral. Saya bicara tentang moral di sini. Yes. Saya Ini bicara tentang moral. it's all Saya bicara about tentang moral. sebuah partai Islam Yes. berasaskan Islam, ya kan? Benar apa yang dikatakan Pak Hendra tadi. Kalau misalnya kita melihat P3 hari ini, waduh itu sebuah sakratisme yang luar biasa, ya kan ya. Sebuah partai Islam kok seperti itu, yang seharusnya itu justru memberikan tauladan, ya kan, memberikan sebuah kebaikan yang untuk bangsa dan negara ini, tidak memberikan contoh pertandingan tinju kan Iya, gitu, betul. atau pertandingan lempar-lemparan. Nah, ini semua bisa kita lakukan kalau semuanya ini sadar. Oke. Sadar bahwa kita ini masing-masing punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab atas kebesaran,
atas berlangsungnya dan atas kehidupan umat Islam Indonesia, kehidupan berpolitik umat Islam Indonesia, kehidupan bermasyarakat, bersosial, bernegara umat Islam Indonesia. Dengan apa? Dengan moral-moral dan nilai-nilai Islam. Kalau mereka hanya membawa nafsu pribadi masing-masing, nafsu kekuasaan, ego, nafsu ego ya, nafsu kekuasaan, dan itu semuanya berlandaskan dengan siapa berani bayar berapa, Poin. berani bayar besar, dialah yang, dan ini merata dari pimpinan yang paling tinggi di pusat sampai pimpinan yang daerah, paling pusat. rendah di ranting yang paling jauh. Oke. Harus sadar bahwa kita ini partai berazaskan Islam, nilai-nilai itu yang harus kita bawa. Dan ini adalah satu-satunya partai yang memiliki nilai itu gitu loh. Prof punya keyakinan nggak untuk bisa merubah ini? Kenapa tidak? Oke. Kenapa tidak? Semuanya ini kan aturannya Allah. Yes. Allah yang mengatur semua ini. Buat saya begini loh. Sesungguhnya kalau namanya kekuasaan, yang namanya uang, itu nggak perlu kita bicarakan. Tapi bagaimana kita berbuat buat umat dulu ini, berbuat untuk memperbaiki ini, berbuat jalan lurus dulu ini. Kan Allah kan harusnya mereka sadar, kan mereka para kiai kan. Itu ada Betul. kiai semua. Betul, kiai semua, Ulama-ulama, Prof. Iya, bayangin betul. kan tokoh-tokoh, ulama-ulama, kiai-kiai yang seharusnya menjadi panutan, harusnya paham intan surullah yang surkum. Ya. Tapi ini kan enggak. Turunkan dulu uang kepada kami Tuhan, baru kami bereskan agamamu. Dibalik begitu. Turunkan dulu kami. Iya. Setiap DPC harus sekian juta, DPW-nya sekian. Kalau dihitung-hitung semuanya sekian miliar. Belum lagi ntar per bulannya, operasional per bulan dari DPC, DPW dan pusat. Belum lagi per tahunnya, kali 5 tahun sampai tahun 2029. Ya kan, ya kira-kira semuanya ya sekitar 1,5 T atau 2 T. Turunkan kami uang dulu Tuhan. Baru kita bicara tentang ayat-ayatmu, kita bicara tentang nilai-nilaimu, bicara tentang apa yang kau inginkan ya Allah ya Tuhan. Hampir sedrastis itu. Tuhan kita atur, Allah kita atur, dan semua tidak sadar dengan itu. Ya, setuju Prof. Ulama-ulama, kiai-kiai, semua nggak sadar dengan itu. Oh, si Husan ngomong seperti itu karena dia nggak dapat uang, karena dia nggak punya duit, dibalikin lagi ke aku gitu. Memang dia nggak punya uang, dia menjadi ketua umum yang pakai moral aja deh. Lah justru itu yang Jawabannya itu. Ya, tapi itu kan lebih mahal daripada nilai transaksional. Ya, Menurut menurut kita. Oke. Menurut kita. Ya kan, menurut kita. Jadi hari ini bangsa ini adalah bangsa yang menjual dirinya. Ternyata bukan kita aja, Bangsa juga ya. Bangsa yang menjual dirinya. Bangsa yang berani menjual harga dirinya. Bangsa yang mau dan berani mau membeli sesuatu untuk sesuatu yang sesaat. Ya jangan heran kalau negeri ini terus banyak hal-hal yang kita tidak ingin, entah musibah, entah apa. Kan kita sudah ada ayatnya nih, kalau kita menyetir ayatnya itu nggak susah-susah kok. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauman idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Apalagi terus yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau amalahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kan sudah ada. Setingkat ulama kiai yang mengerti tentang itu pun Melehoy. lewat. Nah, jadi solusinya apa? Ya. Kembali kita pada solusi bagaimana partai ini bisa bangkit kembali. Betul, Prof. Saya rasa kita harus sadar semuanya nih, dari tingkatan yang paling tinggi di pusat sampai yang paling bawah. Kita kembali kepada nilai-nilai, ya, nilai-nilai. Kita kembali kepada ribatullah, kepada tali-tali Allah
Apa? Mari kita munculkan nilai-nilai moral itu. Coba kita singkirkan dulu ini. Kita singkirkan dulu ini yang namanya transaksional. Yang namanya kita berorganisasi. Organisasi apapun itu pasti perlu dana. Iya, betul. Untuk operasional. Betul, pasti. Untuk ini, untuk Iya, itu. betul. Ya kan? Betul, Prof. Pasti. Pasti. Tapi bukan berarti itu dijadikan sebagai azas. Hal yang utama. Hal bukan. utama gitu. Pasti kita dana itu perlu ya untuk listrik kita perlu Bayar. bayar. Ya kan? Listrik kita perlu bayar, parkir kita bayar kok. Gitu kan. Kan semuanya pakai uang. Memang iya, tapi bukan segala-galanya, apalagi menjual. Iya. Menjual azas, menjual akidah, menjual prinsip dasar dalam berorganisasi, apalagi ini orsospol, organisasi politik, Sosial, politik. berasaskan Islam. Masya Allah. Buat saya, Betul, Prof. buat saya pribadi nih Pak Hendra, Ya. buat saya ini adalah sekali hidup atau hidup sekali. Saya diajarkan untuk berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. aja. Sekali hidup, hiduplah yang berarti. Berani hidup tak takut mati. Saya berani hidup, walaupun saya nggak kaya raya misalnya, walaupun saya nggak ada uang di samping kiri kanan saya nggak. Kenapa saya berani hidup? Karena hanya Allah lah yang mengatur hidup saya. Betul. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Wah mati gua punya utang belum kebayar. Enggak, Allah lah yang akan membereskan kita punya utang itu. Kan begitu. Allah lah yang akan membereskan kita punya kesempitan. Kenapa harus takut? Kita punya kendala, Allah punya kendali. Iya. Iya. Allah punya kendali. Betul, Prof. Berani hidup tak takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. aja. Kalau kita takut dalam kehidupan ini, kenapa kita nggak minta mati aja sama Allah cepat? Ya kan? Maka sekali hidup buat saya, hiduplah yang berarti. Sekali hidup, saya ingin memperbaiki Baitullah, rumah Allah, rumah umat Islam. Oke, Prof, rumah berarti besar politik umat Islam. kalau misalnya nih dari dua kubu ini nyata, ayo di riset nih. Kira-kira Prof masih maju sebagai calon ketua Mari umum? sama-sama. Kita duduk bersama. Jikalau Ya. terpilih Prof Husnan sebagai calon ketua, go on. Ya, Untuk kenapa memperbaiki. tidak? Ya, dan saya tidak bisa sendiri juga. Iya, merangkul semua ya. Saya tidak bisa sendiri. Kita bersama. Partai ini kan kolektif kolegial. Iya, betul. Partai ini bukan partai patron. Ya, Pak SBY punya Demokrat. Betul. Ya kan, Surya Paloh punya Nasdem. Prabowo punya Gerindra. Pak Prabowo punya Gerindra. Ya kan, Bu Megawati punya PDIP. P3 Punya siapa, Bang? Umat Islam. dong umat seharusnya. Islam. Jangan Itu dibilang sebenarnya kekuatan besar. sangat besar. Umat Islam yang mayoritas penduduk di Indonesia. Harusnya P3 bisa mengambil hati umat Islam. Ya. P3 bisa mengurusi kepentingan umat Islam. P3 bisa menjaga tadi yang saya katakan koridor kepentingan beribadahnya umat Islam. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan ingat, itu sudah sebetulnya Allah sudah memberikan tempat yang pas dan cocok ada di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim. Yang negeri ini kaya raya, subur makmur, loh jinawi kaya raya, Pak. Sebetulnya sudah bagus tempatnya. Bagus tempatnya ya. Kenapa kita nggak di Timur Tengah, kita nggak di Yaman misalnya, kita nggak di Palestina, kita nggak di Afrika, kita nggak di Amerika atau di Eropa, kita di Indonesia, tempat yang amat subur, luas dan juga Hasil kaya raya. buminya kaya raya. Harusnya kan kita bisa memaafkan ini. Malu kita. Iya, Terus terang, malu. saya sebagai orang kader Partai Persatuan Pembangunan P3, saya sendiri sebetulnya malu. Tapi saya singkirkan malu itu. Ya. Mudah-mudahan sebelum saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, saya bisa paling tidak bisa berikhtiar untuk partai ini. Ya, ya. Saya berikhtiar untuk kehidupan berpolitik umat Islam. Kalau politik umat Islam baik, maka insya Allah yang lain-lainnya pendidikan, budaya, ekonomi Ikut baik semua. ikut menjadi bagian daripada, karena inilah posisi utamanya.
Nah, saya ingin mereka duduk bersama, kita sadarkan bersama, ya. Kalau perlu ya kita lupakan itu muktamar itu, jangan ada yang legal-legalan, tidak ada. Semuanya ilegal. Semuanya nggak berhak untuk mengatakan ini saya ketua pemenangnya, umum, saya ketua umum. Wow, saya udah keluarkan uang sekian banyak, ya kan? Apalah uang segitu, ya? Apalah uang segitu dengan anugerah Allah yang luar biasa ini, kan ya? Betul. Ya jadi apalah. Jadi kita duduk bersama, kita bareng-bareng bersama. Mari kita kembalikan partai ini kepada khitohnya. Mari kita kembalikan partai ini kepada the stakeholder of partai ini. Apa? Siapa? Mereka yang pernah melahirkan P3. Ada NU, ada PRT, ada SI, ada Parmusi. Kita kembalikan kepada mereka. Kita duduk bersama. Mari kita Dan susun pasti kembali. bisa ya, Prof. Kenapa nggak Pasti bisa? pasti bisa. Ini kan manusia, aturan manusia. Jangan sampai Allah yang mengaturnya nanti. Wah, Kalau Allah langsung, kalau Allah langsung yang tangannya Allah yang mengatur, kita tidak bisa apa-apa lagi. Oke, Dr. Hendra. Sebelum ini closing statement dari Dr. Hendra terkait ini dan solusi. Monggo. Iya, P3 sebenarnya ke depan harus lebih concern kepada ya bisa nggak bersatu kembali, ya. Oke. Seluruh kubu, siapapun kubunya, agar mampu mempersiapkan diri untuk maju kembali, berlaga, bertanding, guna dapat merebut hati umat Islam. Itu. 2029. Itu aja dahulu, itu yang pertama. siap, Pak Dokter. Yang kedua, juga mampu memanfaatkan kiai-kiai hostnya tuh. P3 kan banyak tuh kiai hostnya tuh. Saya catat ada Kiai Afifuddin Muhajir, Mustafa Akil Siras, Abdul Ubab Maimun, banyak lah ya. Coba. Sebagai Dewan Penasehat. Iya, di sini kan mereka kiai, Rasulullah Uzoma, Ma'mun. iya, ditempatkan pada makomnya gitu loh. Ya. solusi. Yang kedua nih, mampu mencari partner atau koalisi yang tepat dan benar, nggak lagi sembarangan, ya kan? Nggak lagi dihitung dengan nominal gitu loh. Yang penting itu asal masuk kepentingan umat Islam, maka jalannya bersama gitu loh. Ini nggak pas koridornya, nggak pas partainya dipaksakan untuk bersama. Ini kan jadi bahan ejekan umat Islam gitu loh. Betul. Oke. Ya kan? Dan itu sudah terjadi. Oh ya. Itu pernah terjadi. Masa diulang-ulang terus? Iya. Iya. Terus kalau bisa mampu menyiapkan program yang menyentuh langsung kepada umat Islam. Betul. Ya kan ya? Dan menegaskan bahwasanya partai ini memang berpihak pada Islam gitu loh, bukan pada kepentingan sesaat. Betul. Nah, ini kan Dan bacaan tidak individu saya. ya, dan tidak Iya. individual ya. Oke. P3 partai ini punya peluang untuk menang. Ya. Bayangkan, saya katakan punya peluang untuk menang 2029 ketika mereka mampu memperkuat basis pendukungnya, meningkatkan kemasyhurannya, popularitasnya di kalangan masyarakat. Karena jangan sampai P3 ini, partai kiai, partai ulama, partai Islam, dia hilang begitu saja. Betul. Jadi nggak ada lagi maknanya. Seakan-akan partai ya buktikan, Prof. Buktikan bahwasanya walaupun 2024 kita tersingkir dari Senayan, bisa nggak kembali? Itu bukan gampang karena belum ada sejarahnya partai yang sudah tersingkir bisa masuk kembali. Betul. Semoga Berat. berat, nggak gampang. Walaupun suaranya dicuri, Ya. ya kan, dicuri, pasti dicuri itu nggak akan mungkin. Lawong dari partai nomor 2 pada zaman Orba, nomor Tiba-tiba. 3, nomor 4, tiba-tiba sekarang Hilang. hilang. Ini kan amazing gitu kan ya. Terdegenerasi ya. Iya. Nah, jadi perkuatlah keorganisasian ini, Siap. P3 ini. Karena apa? Hadal hizbu baitul kabir lil muslimin. Ini partai adalah rumah besar buat umat Islam. Tunjukkan pada kami apa iya seberapa benar,
seberapa besar partai ini buat umat Islam. Lambangnya pun Baitul Atiq. Iya, Baitul Atiq gitu Tambah. loh. Jadi pesan saya Iya. be spektakuler. Harus gitu Di loh. spektakuler. Iya. Oke, Prof, closing statement terakhir sebelum podcast kita close, poin yang akan di-share. Kepada umat Islam seluruhnya, Oke. saya berharap mohon doa untuk tetap mendoakan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partainya rumah besar umat Islam. Dengan doa itu bisa menyaring, membersihkan kotoran-kotoran atau manusia-manusia yang ingin mengotori partai ini. Yang kedua, kepada seluruh stakeholder dari Partai Persatuan Pembangunan, pengurus-pengurus, kader-kader partai, marilah sadar dan kembali kepada khitoh partai. Jalan yang lurus, jalan yang membuat kita akan maju, jalan yang bukan hanya sekedar transaksional, yang hanya bukan sekedar pragmatisme, tapi jalan kepada kebenaran untuk membangun sebuah peradaban umat Islam Indonesia, bahkan menjaga benteng peradaban umat Islam dan umat Islam terakhir dunia yang ada di tanah air Indonesia ini. Saya rasa itu, mudah-mudahan kita akan bertemu dalam perjuangan kita dan kita sukses dalam perjuangan itu. Amin. Oke, thank you Prof. Husnan, Dr. Hendra telah hadir di Genetik. Sampai ketemu lagi di Genetik Generasi Politik. Assalamualaikum.